Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih setia di Rica Kusmaini, channel yang biasa membagikan kisah nyata keajaiban sedekah. Kali ini kisah nyata apa yang akan saya bagikan? Maka tonton videonya sampai habis ya. Kisah kali ini masih bersumber dari ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah. Jadi sebagaimana video-video sebelumnya saya mengatakan dari ceramah Ustadz Khalid Basalamah yang banyak saya dengar itu adalah yang berhubungan dengan sedekah, kisah nyata keajaiban sedekah dan apa aja manfaatnya gitu loh. Oke, pada saat ini yaitu saya pernah mendengar ceritanya Ustadz Khalid bercerita seperti ini. Ini terjadi di negara Arab Saudi gitu lah ya. Dia tidak menjelaskan di kota mana, dan ini kisahnya udah lama sekali, udah zaman ulama-ulama terkenal gitu ya, pokoknya udah lama. Jadi kisah ini dialami oleh seorang imam, seorang syekh, seorang kiai, seorang ustadz. Di sana dia dipanggil oleh imam. Dia adalah guru besar dan muridnya udah banyak banget gitu loh. Dan imam ini dikenal sebagai guru yang baik, bijaksana, terus mempunyai anak yang soleh dan istri yang soleha. Imam ini sangat soleh dan rajin. Bayangkan teman-teman, dengan saking solehnya ya, imam ini dia lagi sakit, yaitu stroke. Stroke-nya itu adalah bagian sebelah kiri, setengah badan sebelah kirinya itu tidak bisa digerakkan. Tapi beliau tetap melaksanakan sholat 5 waktu di masjid. Bayangin teman-teman, dengan keadaan stroke ini, beliau tetap menjalankan sholat 5 waktu di masjid, dan itu dibantu dipapah oleh anak dan muridnya. Bayangkan saja pada saat ini beliau dipapah ini, bagian kakinya yang stroke ini keseret pada saat di papa menuju masjid. Pada saat itu mungkin belum ada kursi roda ya, jadi dari rumahnya ke masjid itu dipapah, dan kakinya yang stroke ini yang nggak bisa bergerak itu terseret gitulah. Pada suatu hari di rumah imam ini berkunjunglah murid-murid beliau, bertukar pikiran, menanya suatu pendapat kepada beliau ya. Dan istrinya yang seorang solehah itu, karena melihat suaminya lagi kedatangan tamu dan dia juga sangat senang suaminya sehat walaupun keadaannya stroke, bagian tubuhnya setengah. Pada saat itu istrinya ya, pada saat itu istri si imam ini di dapur membuatkan makanan yang sangat mahal sekali, pengerjaannya sangat lama, yaitu berjam-jam, namanya halwa. Bagi teman-teman yang berdomisili di Arab, kalau tahu ada yang namanya halwa itu seperti apa, kemarin di sini saya dapat juga halwa itu dari tepung gandum dicampur sama yang lain gimana gitu loh. Terus pembuatannya tuh dia diaduk-aduk itu berjam-jam lamanya. Dan ini makanan ini biasanya dimakan oleh pejabat-pejabat, raja-raja, pokoknya orang-orang kaya. Tidak semua orang bisa menikmati halwa ini. Jadi pada hari itu istri si imam ini dia telah menabung dengan uang cukup banyak gitulah, akhirnya dia bisa membelikan bahan-bahan halwa ini dan dia bikinnya dari pagi. Terus pada saat halwa ini sudah matang dan siap disajikan kepada si imam ini, maka istrinya memanggillah anaknya dan mengatakan, antarkan makanan ini kepada ayahmu. Ayahmu sangat menyukai halwa ini, apalagi dia sekarang sedang kedatangan tamu. Jadi ayahmu bisa berbagi makanan dengan para tamunya yang itu adalah tamu-tamu tersebut adalah muridnya. Anaknya ini langsung membawa halwa itu yang ditaruh di atas nampan ke hadapan sang ayah. Terus anaknya ini berkata kepada sang ayah, ayah, semoga Allah melindungi kamu dari berbagai macam keburukan, semoga kamu tetap sehat gitu loh. Orang zaman dahulu, kata Ustaz Khalid Basalamah itu memang begitu, dia misalnya ngomong sama anaknya, wahai anakku, semoga engkau selalu dilindungi oleh Allah. Jadi orang tuanya berkata selalu mendoakan anaknya begitu juga sebelum berkata, maksudnya dia selalu mendoakan orang tuanya. Begitulah dulu, kalau zaman dulu begitu kalau orang tuanya bicara ya. Jadi anak ini bilang kepada ayahnya, ayah, ini halwa yang telah dibuat oleh ibu dengan susah payah. Ayah kan tahu kan halwa ini bahan-bahannya sangat mahal sekali dan pembuatannya sangat lama sekali. Karena ibu sangat sayang sama ayah, maka ibu membuatkan halwa ini, dan ini khusus buat ayahnya dan sama murid ayah, silakan dimakan. Jadi dihidangkanlah halwa itu di depan sang ayah dan muridnya. Terus ayahnya tidak lupa ya, terima kasih bilang sama ibumu, semoga panjang umur, murah rezeki. Jadi ayahnya ini, sang imam ini
mau makan halwa itu ya dia mau ngambil halwa ini dengan tangan kanannya, dan dia juga memberikan kode atau isyarat kepada murid-muridnya agar mengambil juga, jadi sama-sama makan gitu. Pada saat nih tangan sang imam ini mau menyentuh halwa, tiba-tiba saja pintu rumahnya diketok tok 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 gitu ya, yang artinya adalah mereka sedang kedatangan tamu. Dengan isyarat oleh sang imam, anaknya menujulah ke pintu untuk membukanya. Seret, setelah pintu dibuka, tahukah teman-teman siapa tamunya? Tamunya ini adalah bukan orang biasa, tapi luar biasa. Mohon maaf ya, saya nggak menjelekkan, tapi apa istilahnya, tamunya ini adalah seorang yang istimewa, seorang yang apa ya, apa ya bilangnya, oke, istilahnya mungkin bahasa yang sederhananya adalah orang yang mengalami gangguan jiwa. Itulah ya istilah sebutnya. Bisa ada istilah lain gitu yang 4 huruf itu, tapi saya menggunakan orang yang mengalami gangguan jiwa gitu. Jadi tamunya itu. Jadi yang tamu ini setelah pintu dibuka dan dia melihat ada orang, terus dia ternyata kelaparan, yang tamunya ini, yang orang di depan pintu ini memberikan isyarat kepada si anak si imam tadi bahwa dia kelaparan, dengan mungkin seperti ini kali ya syaratnya, pokoknya dia memberi syarat kepada anak si imam itu mengatakan bahwa dia lapar gitu loh. Jadi anak si imam ini, si Syekh ini udah tahu maksud dari tamunya ini tuh, dia bilang tunggu sebentar, saya akan mengambilkan makanan. Iyalah si orang ini tetap berdiri di depan pintu ya, terus dia bilang lah ke ayahnya, ayah di depan ada orang dan dia udah kelaparan. Terus dia bilang orang ini adalah orang yang mengalami gangguan jiwa gitu ayah. Terus dia dari maksud dia, gerakan dia, saya mengambil kesimpulan bahwa dia lagi lapar gitu loh. Terus tahu nggak teman-teman apa jawaban sang imam? Ya udah, bawa halwa ini ke depan, kasih kepada dia. Jadi halwa tadi yang belum sempat disentuh oleh si imam dan muridnya ini, dibawalah senampan-nampannya itu semuanya oleh si anak itu atas perintah ayahnya, dibawalah ke pintu ya, di tempat si tamu yang tadi datang ya. Halwa ini kata Ustadz Khalid Basalamah ya, mungkin beliau sudah pernah makan juga. Kalau bagi teman-teman yang udah tahu dan udah pernah makan, silakan ya bagaimana rasanya share di kolom komentar. Kalau menurut Ustadz Khalid ini rasa wanginya tuh wangi banget dan rasanya udah enak. Ini makanan istimewa, makanan orang-orang kaya gitu lah. Jadi yang tamunya tadi ya, pada saat nih si anak imam itu datang membawa nampan yang berisi halwa, belum juga ditawarkan, udah diambil tuh sama dia ya, diambil 1, terus 2, 3, 4, yang pada akhirnya itu makanan yang di dalam nampan itu habis semua. Dan saking nikmatnya ya, kan tadi nampannya dipegang oleh si anaknya, tamunya itu ngambil nampan, yang orang ada gangguan jiwa tuh mengambil nampan dan dia pegang sendiri nampannya. Pada akhirnya itu semua halwa yang ada di nampan itu habis, dan saking nikmatnya dia makan halwa itu sampai air liurnya menetes ke nampan itu. Setelah makanan di atas nampan itu habis semua, apa yang dilakukan oleh tamu ini? Dia melempar nampan itu dan dia pergi. Terus tahukah teman-teman apa yang dirasakan oleh anak imam itu? Dia mengambil nampan itu, terus dia merasa agak kesal ya, terus dia bilang kepada ayahnya, ayah, ini semua halwa ini udah habis. Jadi menurut perkiraan anak si imam ini, halwa itu kan banyak satu nampan, jadi tamunya ini mungkin dia mengambil 1, 2 ya, ternyata dia ngambil semuanya. Setelah diambil semuanya, nampannya dilempar lagi, nggak dikasih baik-baik. Terus dia kesal kan, dia bilang sama ayahnya, ayah ini halwanya udah habis, dan tahukah ayah, itu sampai nampannya dilempar sama dia. Terus kata ayahnya ya, udah biarin aja nggak apa-apa. Ayah kenapa nggak marah? Ayah kan tahu halwa itu adalah terbuat dari bahan-bahan yang mahal sekali, dan ibu saya sudah berusaha payah membuatnya untuk ayah dengan waktu yang berjam-jam yang lama sekali. Terus ternyata ya, maksud ibu saya adalah halwa ini untuk dimakan oleh ayah. Kenapa ayah malah mengasih ke dia gitu loh? Seandainya dia tidak bisa kasih halwa pun nggak masalah. Kalau ayah suruh saya ke dapur tuh, ambil roti, ambil gandum, ambil yang lain, makanan apapun yang ada di rumah ini bisa kita berikan kepada si orang itu. Kenapa harus halwa ayah? Halwa ini kan untuk ayah, dibuatkan oleh ibu. Terus si imam ini hanya tersenyum mendengar penuturan anaknya. Ya kalau saya jadi anaknya juga begitu kali ya, agak-agak kesal-kesal gimana gitu. Ini
makanan mahal gitu, terus pas dibuat kita nggak bisa nyicipin doh, dimakan semua sama dia. Ya mungkin saya juga seperti, mungkin ya karena iman saya masih lemah seperti anak si imam ini. Terus anak si imam ini bilang gini juga, kalaupun ini ya, kalaupun kita kasih makanan apapun di dapur, dia nggak bakalan protes juga kok orangnya itu, kenapa harus halua gitu. Terus kata si imamnya, nggak apa-apa, itu artinya kita bersedekah makanan terbaik kepada dianya. Biarin aja lah dia menghabiskan segala macam, itu artinya rezeki dia memang ada di keluarga kita hari ini. Semua halwa yang dibuatkan oleh ibumu hari ini emang dijatahkan oleh Allah rezeki dia, makanya dia datang pada saat ini ayah mau makan, itu tanda-tandanya. Terus kata anaknya lagi, ayah, bersedekah itu kan nggak mesti halua ya, dia nggak tahu juga loh nilai halua ini mahal, nggak tahu juga nilai makanan ini mahal dan enak, kenapa harus ngasih halua, kenapa nggak yang lain aja. Tahukah teman-teman apa jawaban si imam ini? Dia memang mengalami gangguan jiwa. Dia memang nggak tahu nih nilainya mahal, rasanya enak, dia nggak tahu seberapa susah nih kita ibu membuatnya, dia nggak tahu, tapi Allah yang menciptakan dia tahu sebenarnya. Jadi tidak perlu si orang ini kepada orang yang tempat kita bersedekah ini tidak perlu dia tahu ini mahal apa enggak, enak apa enggak, nggak perlu. Yang penting Allah adalah tahu apa nilai sedekah kita. Kita memberikan sedekah terbaik kepada Allah, maka Allah akan membalasnya dengan nilai yang sempurna, perfecto. Jadi teman-teman, inti dari perkataan si imam ini adalah sesuai dengan firman Allah yang artinya adalah kalian tidak akan mendapatkan balasan sedekah yang sempurna dari Allah sebelum kalian memberikan harta terbaik yang kalian miliki. Jadi itu maksudnya. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan share di kolom komentar. Terima kasih telah subscribe, like, dan komen. Ketemu dengan video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.